Halo sahabat gembala, dimanapun Anda berada, saya berdoa Tuhan kiranya menyertai pelayanan pengembalaan saudara-saudara yang saya yakin tidak mudah, tetapi Tuhan telah mengaruniakan anugerahnya, memberi kekuatan dalam pelayanan saudara-saudara. Kali ini dalam obrolan pengembalaan, saya membahas satu isu tentang perkunjungan kepada orang sakit. Nah, kenapa saya mengangkat isu ini? Tahun 2011 saya mengalami sebuah musibah dalam diri saya, di mana mata kanan saya itu kehilangan penglihatan dan saya dioperasi karena retina saya mengalami robek atau retinal detachment. Akhirnya memang tidak sempurna pemulihannya, tapi ada satu peristiwa di mana saya merasakan lawatan Tuhan ketika saya berobat ke Singapura dan bertemu dengan seorang teman saya, Pendeta Stefanus, dan dia melayani begitu luar biasa, menjemput saya dan membawa saya tentunya ke apartemen di mana saya sudah memang menyewanya, tetapi pelayanannya sangat luar biasa, kasihnya dan doa. Dan kemudian saya ditunjukkan juga pelayanan khusus yang dinamakan SOS, Sahabat Orang Sakit di Singapura, dan bagaimana dia dengan penuh dedikasi mendoakan orang-orang sakit. Karena dia percaya pelayanan orang sakit ini adalah satu media yang Tuhan pakai untuk mendoakan orang sakit, tetapi yang terutama di balik misi mendoakan orang sakit itu adalah yaitu pelayanan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Sehingga banyak jiwa yang kemudian diselamatkan lewat pelayanan melayani orang-orang yang sakit ini. Dan banyak gereja belajar, sehingga dia membuat akademi SOS, sehingga banyak gereja belajar bagaimana menolong orang-orang sakit untuk menopang pertumbuhan pelayanan di gereja lokal. Dan saya mendorong para gembala juga mulai belajar serius untuk memperhatikan satu bidang pelayanan yang penting di dalam pelayanan pengembalaan, yaitu pelayanan kepada orang sakit. Nah, kenapa ini penting? Karena orang-orang sakit ini adalah orang-orang yang paling membutuhkan perhatian, baik secara rohani, secara sosial, dan semuanya. Karena pada masa-masa inilah masa yang sangat berat dalam kehidupan mereka. Apalagi mereka harus mendekam di rumah sakit dengan begitu lama. Apalagi mereka divonis dengan penyakit yang terminal, yang mungkin secara manusia sangat sulit disembuhkan. Tetapi semua itu bisa mereka akan lewati ketika ada orang-orang yang melayani mereka. Jadi para gembala, jangan anggap remeh pelayanan kepada orang sakit. Karena ini keluhan yang saya sering dengar di pengembalaan adalah gembala datang mendoakan tetapi datangnya satu kali. Padahal mungkin dia sakit cukup lama di rumah sakit. Ataupun kalau datang, anggota gereja datangnya nanti pada hari Minggu, seminggu sekali dan seterusnya. Sehingga gereja tidak hadir secara nyata dan serius dalam kehidupan jemaat yang sedang mengalami kesakitan. Nah, oleh sebab itu, saya mau membuka pengertian saudara betapa pentingnya pelayanan kepada orang sakit ini. Karena pada pelayanan orang sakit inilah suatu kesempatan di mana orang akan membuka diri secara rohani untuk dilawat oleh Tuhan dan dibentuk oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saya berharap para gembala sangat memperhatikan pelayanan kepada orang sakit. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama tentu harus mengunjungi, dan pengunjungan itu tentu harus dilakukan secara rutin. Nah, bisa dilakukan secara bergantian. Makanya kami berharap gembala membentuk tim perkunjungan orang sakit, misalnya di kategorial, di perkawan atau kaum ibu, kaum bapak,
sekolah minggu pemuda, dan semuanya, majelis diaken, semua memiliki tim perkunjungan. Nah, kita bisa tugaskan mereka bergiliran datang untuk mengunjungi saudara kita. Mungkin bukan di hari Minggu saja, mungkin di hari-hari antara Senin sampai Minggu ada waktu mereka kunjungi. Mungkin mungkin dalam masa-masa pandemi ini agak kesulitan, tetapi itu bisa kita layani dengan video call misalnya. Tetapi ketika masa normal, ketika saya bicara ini dalam masa normal, kita harus mengunjungi mereka pada jam-jam di mana rumah sakit membuka diri untuk memberikan kesempatan untuk dikunjungi, dan kesempatan kita untuk mengunjungi mereka sesering mungkin. Tetapi ingat prinsip berikutnya, waktu kita mengunjungi jangan terlalu lama, dan jangan bertele-tele, jangan menasihati, jangan menghakimi, tetapi lebih banyak mendengarkan. Ya, kalau ada pun saran, ada masukan, mungkin kita sarankan kepada keluarganya dan seterusnya. Jangan diberi beban lagi kepada orang sakit. Seringkali orang sakit merasa terbeban, harus disuruh minum obat ini, obat herbal ini, obat yang ini, ke dokter ini, ke rumah sakit ini, dan seterusnya. Pasien yang sakit akan bertambah berat bebannya kalau kita terlalu banyak kasih informasi yang begitu banyak. Dan kalau bisa bayangkan, kalau semua orang datang dengan informasinya yang ada di WA, di media sosial, lalu dia sampaikan, betapa beratnya orang yang sakit ini. Dan kalaupun saudara datang, jangan terlalu banyak teori yang saudara sampaikan. Cukup mendengarkan, cukup menjadi alat berkat, ya. Jadi kita bersimpati dengan apa yang terjadi. Lalu kemudian kalaupun ada masukan sudah diverifikasi dan memang saudara ahlinya dan mengalaminya, mungkin pasangannya atau keluarganya boleh disampaikan ide itu pun usulan, ya, dan saran dan masukan. Jadi jangan dipaksakan, jangan membebani daripada pasien. Mengapa tidak boleh lama? Karena pasien butuh istirahat, sehingga kehadirannya tidak perlu lama, tetapi sesering mungkin. Hal yang berikutnya, yang paling penting adalah berdoa. Kita harus berdoa. Jangan berdoa dengan hal-hal yang sifatnya lemah, kurang yakin. Berdoalah dengan penuh keyakinan dan powerful di dalam kita berdoa. Waktu kita berdoa, kita menyanyi, kita membacakan firman, dan yakinlah bahwa Tuhan menjawab doa. Dan percayalah bahwa Tuhan punya kuasa, kehendaknya nyata. Kita tidak boleh berdoa dengan lemah, tetapi berdoa dengan penuh keyakinan, tetapi tunduk di bawah kedaulatan dan anugerah Tuhan. Jadi kita tetap punya confidence bahwa apapun yang Tuhan buat itu baik adanya. Jadi doa kita harus penuh dengan keyakinan dan powerful. Dan tentunya berikutnya kita bisa follow up dengan WA ataupun follow up dengan ayat-ayat firman Tuhan. Jadi para gembala ketika ada jemaat kita yang sakit, jangan lupa tiap pagi kirimkan ayat firman Tuhan. Atau kirimkan rekaman video, kalau dalam masa-masa pandemi ini, rekaman video doa. Lalu saudara kirimkan, mungkin 2 hari sekali, sampai dia sembuh. Saudara harus rutin, ini kata kunci sahabat orang sakit yang saya pelajari di Singapura. Tidak sekali datang, lalu bulan depan baru datang. Ataupun dan seterusnya. Jadi dia perlu dilayani secara rutin dan konsisten. Jadi penting sekali memiliki perhatian yang sungguh, sehingga saudara bisa mengirimkan ayat, mengirimkan rekaman dan seterusnya. Nah, kemudian kita tentu membuat manajemen perkunjungan orang sakit dengan membuat tim-tim yang bergantian datang seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi dengan demikian maka gereja akan menjadi gereja yang powerful karena gereja memiliki perhatian kepada orang sakit. Bukankah demikian tujuan adanya gereja? Untuk menyembuhkan, melawat, mengobati mereka yang terluka secara rohani.
yang sakit secara rohani. Biarkan dokter menyembuhkan mereka secara jasmani, tetapi rohani mereka perlu dirawat. Karena dalam pengharapan dan sukacita yang timbul dalam hati mereka menjadi obat yang begitu indah bagi pasien-pasien. Dan bagi para gembala, itu akan menaikkan wibawa kepemimpinan pengembalaan saudara. Jika saudara berhasil membuat suatu pelayanan yang kelihatannya simpel, tetapi memiliki kuasa yang menyebabkan gereja akan mengalami pertumbuhan. Respek akan terjadi di dalam kehidupan saudara sebagai gembala jika saudara memperhatikan pelayanan ini. Jangan anggap enteng pelayanan mendoakan orang sakit. Tuhan memberkati, dan kiranya insight ini akan menolong saudara menggerakkan diri dalam pelayanan kepada orang sakit. Tuhan memberkati. Shalom.